Diucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih menyaksikan tayangan ini, tayangan podcast khusus spesial Ramadan hanya di channel Guru Lim. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Hikmat Abdurrahman MPD. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan secara sederhana Ustadz, step by step bagaimana sih Al-Quran itu bisa dipahami, baik itu dari sisi kalimat dan juga dari sisi maknawinya. Oke, Ustadz, tadi kok saya sempat berpikir ya. Tadi kan jenengan membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah faj'alahu ghutsa'an ahwa dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini saya kok mengingat surah Al-Fil gitu. Di dalam surah Al-Fil itu ada 5 ayat, Ustadz ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, betul Ustaz. Nah, kalau salah monggo dikoreksi Ustaz, ya kan? Ya, sama-sama mengoreksi kalau salah. Jenengan kan Ustaz juga. Oke. Kalau kita lihat ini Al-Fil ini kan sebenarnya menceritakan sebuah peristiwa, ya kan? Sebuah peristiwa antara tentara Abraha dengan dan juga bala tentara gajah. Iya, Abdul Muthalib ya. Ketika itu kan masih hidup ya, kakeknya baginda Nabi. Ya. Nah, tapi kok apa ya? Kok bisa selaras gitu, Ustaz? Padahal ini peristiwanya bukan hanya tentang ya, peristiwanya ini peristiwa perang gitu kan? Penyerangan antara Abraha kepada Ka'bah. Tapi kok bisa selaras begitu? Dan rata-rata Al-Quran begitu semua, Ustaz. Padahal menceritakan hal lain, menceritakan hal-hal yang mungkin berbeda, tapi intonasi ayatnya, syairnya itu rata-rata sama. Betul. Nah, mungkin dari sini jenengan bisa menjelaskan sedikit hikmahnya, monggo. Ya, betul ya. Jadi betul ya, seperti yang dijelaskan Guru Lim. Ini beliau mengaku bukan Ustadz, tapi sebetulnya beliau juga Ustadz. Jadi nanti kalau saya salah juga mohon koreksinya. Betul ya. Menarik ini. Jadi sebetulnya surat Al-Fil ini kan menceritakan peristiwa yang bersejarah. Ya. Jadi antara tentara Abraha dengan tentaranya yang banyak, yang dahsyat, dengan pasukan gajah, bisa dibayangkan, ingin menyerang Ka'bah ketika itu. Nah, diceritakan dengan ayat, dengan kata-kata yang Masya Allah, yang selaras seperti itu. Betul sekali. Akhir ayatnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam semua ya, bisa dilihat lam. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini menarik. Setiap akhir ayat terkandung sama ya, lam semua. Nah, ini salah satunya keindahan surat Al-Quran ya. Seperti itu. Dalam ilmu balaghah ini disebut dengan saja' mutarraf. Saja' mutarraf. Nah, apa itu Ustaz, saja' mutarraf itu? Saja' jadi dua kata atau lebih yang mempunyai akhiran sama. Oh, kalau dalam bahasa kita, bahasa puisi, syair itu berarti akhiran AA gitu seperti ya? Itu. Kadang kan ada AB, ada AA, ya. ada AA, BB begitu ya? Ya. Oke, sebelum ke situ saya ingin disclaimer sebentar ya. Siap. Jadi yang kita bahas ini kan Al-Quran, tapi maksud kita bahas bahwa Al-Quran itu tetap firman Allah, bukan sebuah karya sastra. Betul sekali. Ya, ini kita yang perlu kita tekankan di situ, ya? Kembali lagi sekali lagi ya. Jadi bukan karya sastra, bukan tapi membahas karya manusia. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Sesungguhnya yang paling baik, yang terbaik perkataan adalah kalamullah, firman Allah. Karena itu
kita tidak menganggap bahwa Al-Quran ini sebagai karya sastra, tetapi kita menganalisis keindahan Al-Quran salah satunya dengan cara ilmu sastra ini, itu ya. seperti itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa al-fil tadi ya berakhiran lam semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kaya akan keindahan seperti itu ya. Juga selain keindahan dalam segi lafaz, juga maknawiyahnya seperti tentunya itu. Ya, Tentunya maknawiyah. Bisa apa ya? Kalau kita melihat Al-Fil itu kan surahnya indah sajaknya, pendek tapi maknanya Masya Allah luar biasa, begitu luas. Itu menceritakan sebuah sejarah loh Ustaz kan? Iya betul. Sebuah cuman hanya dirangkai di dalam Al-Quran, dirangkai hanya dengan 5 ayat. Nah, kalau misalnya kalau kita perbandingkan, walaupun sebenarnya tidak layak untuk diperbandingkan, ini kita menceritakan sebuah peristiwa tapi hanya dengan 5 kalimat. Tadi aku ketemu itu loh di sana, kemudian aku tadi menyapa, selesai, nggak ada hal yang bisa diceritakan, walaupun sama-sama dengan 5 kalimat. Tapi di Al-Quran tidak, ya kan Ustaz? Betul. Nah, apalagi di surah-surah yang pendek lain ada juga kan, di surah Al-Asr, di surah Al-Asr. Surat Al-Asr itu sebetulnya menarik. Jadi ketika berbicara tentang surat Al-Asr ini dijelaskan di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu ada perbincangan Amr bin As dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ceritanya Musailamah Al-Kadzdzab ini berbincang dengan Amr bin As, bertanya, wahai Amr, kurang lebih seperti itu ya. Jadi wahai Amr, apalagi yang sudah datang dari Tuhanmu kepada nabimu itu? Ini Musailamah ini nabi palsu. Ya, apakah ada lagi gitu kan? Terus Amr bin As itu menjawab, ya ada. Terus dijawab lagi, apa itu? Itu kanlah dibacakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah diceritakan seperti itu, kemudian Musailamah Al-Kadzdzab juga sama merasa tertandingi tertantang untuk membuat ayat Nabi palsu, akhirnya membuat ayat juga yang namanya dengan Al-Wabr. Al-Wabr itu kelinci ya. Bentar, saya lihat. Ya Wabr, innama anti udhunani wa sadr wa sa'iruki hafrun naqr, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sejenak Ustaz, kalau ya memang tidak bisa sama sekali diperbandingkan ya. Sekali lagi kita harus mengingkari untuk membandingkan Al-Quran dengan hal-hal yang lain. Tapi ini unik gitu loh. Al-Asr itu 3 ayat tapi menjabarkan sebuah peristiwa yang besar, betul ya kan? Betul. Peristiwa yang luar biasa, dikupas di sana tentang mengenai waktu, bagaimana waktu dan seterusnya. Orang-orang yang merugi dan orang-orang kecuali orang yang beriman. Betul sekali. Tapi ini Musailamah ini membuat tandingan ya. Tandingan ayat. Tapi hanya mendefinisikan tentang kelinci. Mendefinisikan saja. Ya. Coba saya bacakan ya artinya itu. Ini nih. Wahai kelinci, katanya. Wahai kelinci, sungguh kau hanya memiliki 2 telinga dan 1 dada. Selebihnya kau pembuat galian dan lubang. Kan apa namanya? Saya bener-bener apa ya, lucu gitu. Musailamah ini kan kocak juga ya ternyata ya. Mungkin kalau di zaman Rasulullah dulu itu mungkin dia tuh sukanya ngeprank atau buat apa stand up comedy. Saya lucu sekali itu Ustaz. Apa coba Al-Quran dengan bahasa yang indah disaingi hanya dengan intonasi untuk mendefinisikan kelinci. Ada juga Ustaz yang pernah saya pelajari itu untuk menyaingi surah Al-Fil. Oh iya. Ya kan? Iya. Dia juga membuat surah tandingan. Tapi juga sama, isinya hanya mendefinisikan dari gajah. Al-Fil, mahwal fil. Gajah, apa itu gajah? Aduh, ini kayak lagu anak saya tuh kan. Jadi Masya Allah, sampai saya ketawa sehingga saya harus melepaskan ini Ustaz. Kalau nggak lepas saya bisa pingsan.
Oke pemirsa sekalian, alhamdulillah sedikit kita mendapat pencerahan dan semoga ini bisa menjadi ilmu baru untuk kita semuanya. Oke, saat lagi kita akan sambung kembali, tapi setelah pariwara berikut ini.